Halo semuanya, kembali lagi ke Project 2252, Idiotic Way to Achieve UMR ya. Eh, untuk posisi kita saat ini itu kita ternyata masih belum achieve untuk roadmap yang 100.000 dulu ya. Sebenarnya untuk dividen dari JEPQ itu ternyata gue udah nyampe guys di 100.000. Itu gue nerimanya 101.652. Nah, grossnya itu 119.000 tapi dikurangin pajak 17.000. Jadi tetap still udah 100.000, tapi dengan perhitungan gua kan average dapat dividen tiap bulan itu berapanya dari ini ya, dari setahunnya. Jadi kalau kalian lihat itu gua averagein dari November dan Desember itu totalnya masih di 94.000, meskipun di Desember sebenarnya udah nge-achieve 100.000. Nah, tapi nggak apa-apa. Harusnya di bulan Desember ini gue masih akan dapat SCHD dan SPI ya. Jadi harusnya ini udah count as achieve lah. Dan not bad juga dari portofolio kita itu masih up 100.000, 112.000 atau 0,68% untuk saat ini. Dan gua kemarin baru aja nambah posisi di Vici lagi. Duit dari side job gua udah cair, jadi gua langsung tambahin 500.000 ya ke account Nanofresh gua itu. Hmm, tapi untuk PC properti sendiri guys, gue jujur kayaknya gue setelah gue kemarin ngecek yang ternyata ini itu bayarnya quarterly, gue jujur agak males sih guys. Mungkin kalau mungkin PC untuk saat ini gue cuma akan hold mungkin ya. Gue jujur belum terlalu pikirin lagi, tapi antara gue hold atau mungkin masih tetap buy sih. Dan untuk mungkin penggantinya gue langsung mungkin langsung tembak ke SCHD aja. Jadi kalau bayar quarterly, pemikiran gue saat ini sih ya udah mending langsung SCHD aja yang lebih jelas gitu. Nah, tapi kemarin SCHD itu sempat up to 3%, jadi gua ya udahlah beli VC aja. Kemarin nih udah minusnya udah cuma 4%. Ternyata turun lagi, guys. Si VC propertinya nih. Kita lihat ya. Nih, turun lagi. Jadi gua kemarin belinya mungkin dekat sini ya, 27,9 atau mungkin di dekat-dekat sini juga 28 mungkin. Itu turun lagi, guys. Dan tapi meskipun begitu, gua jujur bukan malas beli PC-nya karena turunnya sih, tapi karena emang bayar quarterly-nya, karena yang gue cari itu untuk yang bisa bayar monthly. Nah, dari monthly itu baru gue masukin ke SCHD yang quarterly, rencananya seperti itu. Nah, tapi sebenarnya untuk VC property sendiri itu masih in a really good zone kalau untuk yang mau beli ya menurut gue. Tapi again, gue bukan siapa-siapa, bukan financial advice, tapi untuk ini kalau untuk diri gue sendiri, it's still not a good it's not a bad thing lah gue ngebuy di sini menurut gue, karena seperti ini kan udah panjang nih treknya naik turunnya dekat area sini, dan kalau naik lagi sih anggap aja dari sini ya 20%, it's a good thing. Dan ya kemungkinan besar gue akan jual sih guys kalau naik 10 atau sampai 20%. Itu kemungkinan besar gue langsung jual sih PC-nya, dan mungkin antara berganti ke stok selain atau mungkin langsung gue masukin SCHD aja semuanya. Jujur belum tahu, tapi it's still a small position, so nothing nothing inilah too big lah lossnya, jadi not bad. SPI kita beli 1 juta langsung total investornya turun ya, ini lah invest ya guys. Potongannya lumayan gede, dan kalau beli market value nya itu spreadnya besar banget, tapi untungnya juga SPI lagi naik, jadi kita nggak terlalu berasa untuk lossnya. Tapi ini sebenarnya untuk yang gua keluarin duitnya cuma profitnya baru 800 perak doang. Gue buy-nya soalnya 1 juta at market value ya. Untuk cash on hand gue masih ada 1.100.100 ribunya itu dari si dividen JetQ, dan gue lagi nyari timing untuk masuk SCHD nya sih. Sebenarnya sih gue bisa langsung masuk aja ya, jadi gue bisa buy market value aja untuk SCHD, tapi agak malas sih kalau di 3% kemarin kan, ini udah turun di 2. Mungkin kalau turun di jadi 1% lagi atau 2,20-an gue langsung masuk aja, udah bodo amat juga, karena gue akan hold ini untuk jangka yang sangat panjang guys untuk CAD nya.
VC ya kayak tadi gue mungkin udah nggak akan lanjut. SPI gue ini 1 jutanya masih ada untuk masuk ke SPI, gue masih nunggu kalau bisa, semoga market di hari Senin agak down dikit, jadi ini di bawah ini gue buying gue, jadi gue beli aja langsung nanti kalau emang turun, tapi nggak apa-apa untuk saat ini. ZQ lagi naik juga, kita lihat ini area pantulan sih, tapi jadi bisa jadi mungkin turun lagi nanti sih dia kan, mungkin gini kan konsolidasi atau turun lagi atau mau naik ya, kita nggak ada yang tahu ya. Nah, untuk watchlist again masih belum ada yang nambah, malah beberapa position gue jadinya jadi malas beli ya, seperti si ada yang gue bilang tadi udah naik 3%, jadi ya gue agak malas tambahinnya, tapi ya mungkin it's not a bad idea juga. Dan jujur gue tertarik banget nih, apa ya, masih kepengen sih gue ngebeli QDPI guys, karena ya secara performance ya udah dia masih bagus dengan dividen yang sangat menggiurkan ya. Tapi ya mungkin gue masih tetap akan tahan dulu. Untuk pengganti VC gue jujur juga ada mikirin royalty income, tapi di portofolio gue yang untuk investasi US karena gue juga ada sih, dan posisinya cukup besar, jadi gue agak malas sih masukin di portofolio project ini. SCHG juga lumayan menarik, tapi mungkin belum dulu. Yang sebenarnya gue nggak ada masukin di sini ya, yang menarik untuk gue juga itu SPMO guys. Jadi SPMO ini juga momentum ETF ini performanya menurut gue juga lumayan menarik sih guys. Honestly kayak tapi nggak ada dividen. Dividennya juga ada ya, meskipun dari harganya ini bukan untuk nyari dividen ya, nyari growth ya, tapi it's actually pretty interesting juga SPMO. Nih untuk menurut gue ini nggak chart yang jelek lah ya, karena nih lu lihat aja performance weekly kayak gini, cuma wah mantap sih ini sebenarnya SPMO, tapi ya mungkin lagi terlalu crowded ya. Ini marketnya ditunggu bubble, ditunggu-tunggu tapi cuma nge-crash bentar doang, ya, males juga sih gue. Ini SPMO juga sebenarnya lumayan menarik sih, harganya berapa sih, 122 juta, not bad. Mungkin duit saat job bisa juga pergi ke sini. Gue mungkin nggak bisa untuk nyari growth ya, tapi ya untuk PMO lawan SCHD sih ini ya dua stok yang tipenya berbeda ya, ETF-nya berbeda. Yang satu gue bisa dapat dividen yang lumayan besar 3,72%, itu it's a pretty good one untuk something yang harganya lumayan konsisten ya. Tapi growth growth SPMO tadi seperti yang kita bisa lihat juga itu wow juga lumayan gede ya. Tapi ya mungkin untuk apa yang akan gue lakukan selanjutnya itu masih gue bakal pikirin dulu, tapi yang pasti 100.000 dari duit 1.100.000 ini bakal terbang ke CAD. 1 juta mungkin kemungkinan besar akan terbang ke SPI, tapi bisa jadi gue kalau gatel bisa mungkin aja gue beli QDPI guys, tapi about 90% of me telling me to buy SPI lah, nggak terlalu perlu aneh-aneh. Dan ya untuk performance stock kita kebanting banget ya, karena gue nambah posisi di VC juga, jadi tambang lebar nih ininya uh, trackernya. Ini udah gue update belum, bentar ya. Oke, coba kita lihat lagi. Wah ya tambah lebar guys. Mungkin juga gue bisa, kalau gue niat gue bisa beli QDPI untuk keep spreadnya jadi lebih kecil, tapi nggak apa-apa, SPI it's good one. Mungkin kita tetap akan konsisten sampai nge-achieve ini 9, jadi ini nanti bisa 2,1 misalnya.
nggak turun ya. Wait, what? Bentar. Target share if 4 gitu ya. Oh iya, iya, iya. Pokoknya targetnya di sini ini bukan nggak akan naik turun sih. Oh iya, iya, betul ya. Oke. Oh, bentar. Geraknya di annual dividend kan harusnya. Oh, di income ini harus geraknya. Oke. Oh ya udah, nggak apa-apa intinya. Still. Ya ini menurut gue lumayan sebentar sih target. Untuk gue lumayan kaget sih untuk dapat untuk ETF seperti JQ, SPY itu. Wah, ternyata lumayan cepet ya sebenarnya untuk bisa balik modal hitungannya gitu. Kita cuma cukup misalnya untuk SPY cukup 11 sharesnya aja kita sebenarnya udah bisa dapat satu stok per tahun gitu. Which is not bad lah untuk compounding. It's a good machine gitu menurut gua. Tapi ya seperti yang kalian bisa lihat untuk dividen yield untuk saat ini kita di 8,87, which is menurut gua pretty good untuk yield sebesar ini di kita ya. Dengan SPI yang masih almost 12%, it's pretty good. Gue juga ada nanya-nanya di portofolio gue guys. Itu gue nanya ke chat GPT ya. Jadi gue sebenarnya udah berencana untuk nggak beli Vici kan, dan mau taruh di SCHD, tapi nggak sengaja kemarin waktu gue mau beli Vici-nya, si gue pertama lupa, gue bilang gue mau beli SCHD aja jadinya. Terus gue waktu mau beli SCHD-nya ini ngelihat 3% kayak aduh gila mas. Terus ya udah gue beli Vici aja kan waktu itu turun 7%. Ternyata turun lagi jadi 6% guys. Uh, jadi ya harusnya gue ikutin aja kata si chat GPT-nya, tapi it's okay, still not a big mistake juga dari si Vici juga bilang it's not a big mistake ya, karena Vici itu fundamentalinya sehat dan dia rates yang cukup konservatif, jadi still okay gue. Jadi ya mungkin untuk saat ini itu aja update dividen kita. Roadmap ini harusnya kita achieve di, kalau gue nggak salah, gimana, coba aja kita buat uh, let's say 9.000 ya. Nggak tahu berapa dekatnya ini. SP itu 10% dibagi 4 lebih berapa, cuma 2.500 doang lah dapatnya dividen payment ya. So harusnya tetap di 100.000, 421 ya, dan kita bakal achieve roadmap pertama, which is pretty good. Meskipun jadinya ternyata masih jauh ya untuk dapat ke roadmap kedua aja, itu masih jauh, dan perjalanan kita itu masih panjang banget guys untuk dapat ke 6 juta itu. Wow, ternyata nggak segampang itu, tapi nggak sesusah itu juga menurut gue sih. So all is good, all still good. uh, gue balikin dulu supaya nah, oke, mungkin sekian dulu guys untuk update video hari ini. Nggak terlalu banyak hal, gue cuma nambah Vici nambah 500.000 dan masih ada 1.100.000 untuk di akun gue. Kalau kalian mau mengikuti perjalanan gue untuk nyampe ke 6 juta per bulan dari dividen, silahkan di follow, di subscribe, di like, nyalain notifikasi kalau kalian mau. Ya mungkin itu aja, thank you.